Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nabi-nabi yang diutamakan dari nabi-nabi dan rasul-rasul lain, yaitu ada 5. 1. Baginda Rasulullah SAW. Yang keduanya Nabi Isa. Yang ketiganya Nabi Musa. Yang keempat Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Disebut ulul azmi, orang yang mempunyai tekad, cita-cita, kegigihan yang tinggi. Maka kita sebagai umatnya harus mengikuti, yaitu karakter-karakter ulul azmi. Apa itu? 1. Berani bercita-cita. Kenapa orang kebanyakan gagal, atau bahkan bukan, kalau gagal berarti mencoba, bahkan tidak jadi apa-apa dan tidak berbuat apa-apa karena tidak punya, tidak ulul azmi, tidak punya cita-cita yang besar. Jadi belum apa-apa udah takut gagal, ngeri saya kalau mau bangun sekolah itu harus berhadapan dengan birokrasi yang kadangkala ribet. Kan kalau birokrasi di kita katanya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, kalau bisa diuangkan kenapa digratiskan, dan lain-lain, ribet. Nah, itu penakut. Kita harus berani bermimpi, berani bercita-cita. Jangan kalah sebelum berperang. Bahasa Sundanya tong kumeo memeh dipacok. Jadi kita harus punya keberanian untuk bermimpi. Saya akan membangun universitas yang lain dari yang lain, yaitu boarding, yaitu keberpihakan kepada yatim dan duafa. Ayo bercita-cita gitu, dan tidak bayar itu cita-cita itu, bercita-cita itu gitu. Hanya butuh keberanian, berani bermimpi, berani bertindak, dan berani resiko-resiko kecil gitu. Dan kita ngukur orang tuh kenapa nggak berani, karena nanti kalau gagal malu, nanti kalau begini begitu. Kita ukur resikonya apa sih kalau nggak tercapai cita-cita. Resikonya paling dihina orang, resikonya paling disepelekan orang. Orang lain dihukum mati aja masih cengengesan, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa menebar senyuman, menebar gitu pribadinya. Dulu Imam Samudra, Amrozi dan lain-lain tuh mau dihukum mati tuh senyum-senyum aja. Orang lain aja mau dihukum mati senyum, resikonya nyawa, masih senyum-senyumnya. Orang kita resikonya hanya gagal, resikonya hanya mungkin direndahkan orang, semua bolek-sek acan gitu. Jadi kita harus berani bermimpi dan ukur resikonya. Resikonya paling juga gitu kita malu atau dipermalukan atau dihinakan, itu kan nggak ngaruh bagi kehidupan kita. Yang nomor kedua, untuk tercapai cita-cita selain harus berani bermimpi, yang kedua adalah harus optimis. Ini indah dhonni abdi bi, aku ada dalam prasangka hamba. Selalu optimis dan selalu berpikir positif, bertindak positif. Karena yang penting kita berbuat baik, maka kebaikan akan datang kepada kita. Kita teriak coba di alam yang luas, kita bilang baik, bakal berbunyi berbalik kepada kita baik. Positif bakal berbalik. Di masjid ini aja kalau kalian teriak positif, ada kalimat ngikutin positif. Tapi kalau kita bilang negatif, bakal nyambung negatif. Maka kalau kita yakin akan tercapai, akan tercapai. Asal full keyakinannya, jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus optimis, harus yakin gitu. Dan yang terakhir tentu sebagai muslim tawakkaltu 'alallah,
tawakal kepada Allah bahwa saya tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah, maka itulah yang akan menenteramkan, menyejukkan, meneduhkan dari gejolak cita-cita, dari vitalitas kita tetap sejuk, tenang, damai gitu ya. Mungkin dia berangkat ke sana, berangkat ke sini, harus menghadapi ini, menghadapi itu, mungkin dikejar, aduh harus ada bangunan ini mungkin ratusan bahwa miliaran, tapi dia tenang aja. Kenapa? Bersandarnya kepada Allah, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada ilmunya, bukan karena wawasan dan lain-lain, tapi tawakal tu Allah, tawakal kepada Allah, at-tafwid ilallah, berserah diri totalitas kepada Allah. Itulah anak-anakku 3 cara menggapai cita-cita, yaitu pertama, kalian harus punya keyakinan yang tinggi atau cita-cita yang tinggi, berani bermimpi. Yang keduanya, kalian juga harus punya semacam ketawakalan kepada Allah, dan kita optimis ini in the dunia abdi, selalu optimis dalam cita-cita kita